down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Nurullah Suniman. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer atau internet. Pengertian internet. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan atau penghubung. Dengan demikian, internet adalah jaringan beserta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Dengan internet, kamu bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari berbagai situs web yang tersebar di seluruh dunia. Internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency. Hal ini dimaksudkan untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar sehingga pemusatan informasi tersebut dapat dihindari karena dibiarkan akan hancur pada saat peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila serangan terjadi putus jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis tidak ke jalur lain. Awal tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILAN. Tetapi keduanya masih dapat saling berkomunikasi. Jaringan interkoneksi ini disebut ARPA Internet. Untuk selanjutnya disebut internet. Kemudian internet mulai dikembangkan untuk beberapa kepentingan akademis melalui kerjasama dengan beberapa universitas seperti University of California, Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Pada tahun 1986, ARPANET mulai digantikan oleh Jaringan Nasional Science Foundation Network yang menghubungkan para periset di seluruh Amerika dengan 5 buah pusat superkomputer. Jaringan ini kemudian dikembangkan untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan beberapa jaringan riset. Pada bulan Maret 1990, ARPANET resmi dibubarkan. Pada saat National Science Foundation Network dibangun, berbagai jaringan di beberapa negara didirikan dan bergabung dengan National Science Foundation Network. Perkembangan internet. Berdasarkan data dari www.internetworldstats.com, ternyata pengguna internet di seluruh dunia terus meningkat. Hampir setiap perusahaan, lembaga pemerintahan, swasta, bahkan perorangan terus berupaya untuk menambahkan profil masing-masing di internet. Dengan demikian, setiap perusahaan, lembaga, organisasi, bahkan perorangan dituntut untuk menyediakan fasilitas internet. 4. Keuntungan dari internet. Beberapa keuntungan yang telah dirasakan oleh masyarakat umumnya antara lain sebagai berikut. 1. Beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Sebagai contoh, pada saat mencari informasi, berita, atau data tertentu melalui koran atau perpustakaan, tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup lama. Dengan menggunakan internet, pekerjaan tersebut menjadi mudah dan cepat selesai. 2. Berkirim surat melalui pos. Tentu membutuhkan perlengkapan seperti kertas, perangko, dan amplop. Kemudian surat harus dikirim melalui kantor pos selama jam kerja. Surat tersebut akan sampai paling cepat sehari atau 3 hari, bahkan lebih. Dan menggunakan internet, berkirim surat menjadi lebih mudah dan cepat, serta dapat dikirim kapan saja dari 3. Pendaftaran sekolah, kuliah, atau beasiswa. Biasanya pendaftar datang langsung ke lokasi pendaftaran. Bisa dibayangkan, pendaftar dari Sumatera harus datang ke Bandung. Berapa biaya, waktu, dan tenaga yang harus dikeluarkan? Dengan menggunakan internet, semua akan menjadi lebih mudah dan cepat.
Pendaftar tidak harus pergi ke lokasi pendaftaran, tapi cukup membuka layanan pendaftaran melalui internet yang sudah disiapkan oleh panitia. Selain pendaftar mendapat kemudahan, ternyata panitia juga menjadi ringan pekerjaannya. 5. Kerugian dari internet. Berikut ini merupakan penggunaan internet yang sangat merugikan kehidupan manusia. 1. Internet dapat diakses oleh siapapun dengan bebas. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bermoral untuk memperoleh keuntungan materi dengan jalan yang haram. Ada orang-orang yang memajang foto perempuan dengan kita-kita pembusana seperti binatang, bahkan ada adegan yang tidak baik seperti hewan sedang kawin. Hal ini jelas bagi orang-orang yang beriman merupakan perbuatan yang keji dan buruk. 2. Akibat banyaknya gambar, foto, bahkan video porno di internet, sehingga banyak orang yang kemudian berkunjung menghabiskan waktu hanya untuk melihat foto atau video haram yang dapat merusak pikiran dan moral manusia. 3. Internet menyediakan begitu banyak fasilitas, dari mudahnya mendapatkan informasi, mendapatkan teman baru, sampai tersedianya fasilitas gratis seperti musik, film, sampai permainan atau game. Hal ini membuat para pengguna internet kecanduan untuk duduk berjam-jam setiap hari di depan komputer yang terhubung internet. Dengan demikian, waktu untuk kegiatan lain seperti bersosialisasi semakin berkurang. Kewajiban yang biasa dilakukan mulai terabaikan. 4. Bagi orang yang ahli dalam bidang komputer, khususnya teknologi internet, banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal, seperti membuat virus lalu menyebarkannya. 5. Ada juga orang yang mencuri atau membobol rekening orang lain dengan cara-cara tertentu. Uang akan berpindah dari rekening satu ke rekening yang lain. 2. Pengertian intranet atau jaringan lokal. Intranet merupakan perkembangan dari LAN, Local Area Network, dengan mengadopsi teknologi internet. A. Keuntungan menggunakan intranet. Ada beberapa keuntungan menggunakan intranet sebagai berikut. Produktivitas kerja, efisiensi waktu, komunikasi, sistem publikasi suatu web, efektivitas biaya, keseragaman informasi, mengingatkan kerjasama. Kelemahan menggunakan intranet. 1. Informasi yang salah mengurangi efektivitas kerja. 2. Ada kemungkinan untuk mengirimi hal-hal yang kurang sesuai. Hal ini perlu adanya tanggung jawab yang besar setiap pengguna. 3. Perlu adanya pelatihan karyawan. 4. Diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan intranet. 5. Pertimbangan keamanan data, karena pengguna bisa saja mengirim pesan yang sensitif. 6. Jika tidak dikontrol dengan baik, dapat terjadi overload atau data penuh. Berikut adalah beberapa fasilitas aplikasi yang bisa dinikmati melalui handphone si telepon pintar. A. Telepon dan kirim pesan gratis melalui jaringan internet. Untuk mengoptimalkan fungsi smartphone yang terintegrasi dengan jaringan internet minimal 3G atau Wi-Fi, pengguna harus berlangganan paket data internet dengan provider seluler. Di beberapa tempat umum saat ini telah menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis agar pengunjungnya dapat terhubung dengan jaringan internet. B. Media sosial. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. C. Office. Layaknya komputer, smartphone menyediakan aplikasi Office yang tentunya sangat menunjang aktivitas insan akademis, karyawan, dan pebisnis. D. Video, TV, dan radio streaming. Aplikasi semacam Air Video untuk iPhone memungkinkan pengguna smartphone untuk menonton video tanpa perlu mengonversi dan menyalinnya. Lain lagi dengan video messaging service.
atau FMS, yaitu sebuah teknologi untuk mengirimkan pesan video berkualitas tinggi tanpa harus khawatir biaya pulsa, karena aplikasi FMS merupakan layanan gratis tanpa membuang waktu untuk upload ke situs eksternal dan tidak ada penggunaan memori telepon yang tidak perlu. Navigator, F backup data online, G remote jaringan. 1. Jaringan komputer. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet berarti komputer tersebut sudah dihubungkan oleh suatu jaringan ke jaringan lain yang lebih besar, mencakup seluruh wilayah di dunia ini, yang disebut dengan internet. 2. Protokol jaringan. Protokol adalah sekumpulan aturan yang dapat mendefinisikan beberapa fungsi seperti membuat hubungan, mengirim pesan, data, dan informasi, serta memecahkan berbagai masalah khusus supaya komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan jaringan protokol standar yang disebut TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. 3. Protokol jaringan. Hubungan fisik komputer dalam suatu jaringan terbagi menjadi beberapa macam. Pola hubungan ini disebut dengan topologi jaringan. Topologi jaringan komputer terdiri atas topologi bus, ring, dan star. 4. Media transmisi. A. Media transmisi menggunakan kabel. Hampir semua jaringan komputer yang ada saat ini menggunakan kabel sebagai sarana penghubung atau disebut juga wired network. Kabel yang sering digunakan antara lain kabel twist pair, kabel koaksial, dan kabel serat optik menjadi kebutuhan dasar karena perkomputeran secara global telah menjadi tidak aman. Informasi akan tidak berguna lagi apabila di tengah jalan informasi itu disadap atau dibajak oleh orang yang tidak berhak. Keamanan data pada komputer tidak hanya tergantung pada teknologi saja, tetapi dari aspek prosedur dan kebijakan keamanan yang diterapkan serta kedisiplinan sumber daya manusia. Enskripsi adalah sebuah proses perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti. Wahana Komputer 2003.2.17. Enskripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher, sebuah sistem pengodean menggunakan suatu tabel atau kamus yang telah didefinisikan untuk mengganti kata dari informasi yang dikirim. Enskripsi dimaksudkan untuk melindungi informasi agar tidak terlihat oleh orang atau pihak yang tidak berhak. Informasi ini dapat berupa nomor kartu kredit, catatan penting dalam komputer, maupun password untuk mengakses sesuatu. Kelebihan enskripsi. Beberapa kelebihan yang didapatkan dari enskripsi ini adalah kerahasiaan suatu informasi terjamin, menyediakan authentication dan perlindungan integritas pada algoritma cek atau subhash, menanggulangi penyadapan telepon dan email. Untuk digital signature adalah menambahkan suatu baris statement pada suatu elektronik kopi untuk mengeskripsi statement tersebut dengan kunci yang kita miliki dan hanya pihak yang memiliki kunci eskripsinya saja yang bisa membukanya. Untuk digital cache. 3. Kerugian enskripsi. Penyalahgunaan dan kerugian dari enskripsi adalah A. Penyediaan rencana teroris, B. Penyembunyian rekod kriminal oleh seorang penjahat, pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan kunci, D. Kripton.